Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Nah, untuk pertama-tama dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG ya. Nah, indeks IHSG pada hari Jumat kemarin ditutup melemah cukup dalam ya, minus 2,1%, diiringi dengan derasnya dorongan jual ya, tekanan jual dari asing ya, di mana setelah penutupan ya hari Jumat tercatat asing mencatatkan penjualan bersih ya sebesar 1 triliun ya. Jadi penjualan besar lagi ya setelah sekian lama asing belum melakukan penjualan lagi. Nah, hari Jumat kemarin terlihat asing menekan bursa ya, terutama di saham-saham blue chip ya. Nah, terutama di sektor banking ya, dari BCA, BRI ya, bank-bank besar, asing keluar dengan value cukup besar ya. Nah, untuk IHSG sendiri ya, pada pergerakannya kita akan dapat lihat untuk angkanya ya. Nah, ketika hari Kamis ya mencoba naik ya, ternyata kenaikannya tidak mampu menembus dari resisten ya di 4.639 ya. Dan akhirnya pada hari Kamis sudah mulai tampak adanya tekanan jual ya pada sesi kedua ya. Jadi penutupan candlenya agak walaupun bisa naik di candle kedua namun masih kurang meyakinkan ya. Nah, apalagi hari Jumat kemarin ya, IHSG candlenya sangat kurang bagus ya, dimana kita melihat trennya ya. Nah, ini sejak dimulai dari candle ini ya, terlihat IHSG mencatatkan lower high ya. Nah, lower high, dan lower high lagi ya, dan juga mencatatkan lower low terus ya. Ini lower low ya, lower low lagi, lower low lagi. Nah, ini sudah memperlihatkan tanda-tanda pelemahan di IHSG walaupun secara tren masih dibilang IHSG dalam tren yang sideways ya, bisa dibilang masih sideways, namun kita lihat ya tekanan menembus supportnya ya 4.545 dan juga dari moving average 20-nya ya. Penembusan pertama masih berhasil rebound ya. Nah, ini penembusan kedua ya, tes support kedua masih mampu rebound ya. Nah, reboundnya ini semakin rendah ya. Nah, ini sangat berbahaya ya. Nah, besok IHSG pasti akan coba ditekan kembali ya. Nah, kita akan tunggu apakah dia membuat low yang lebih rendah ya, atau lower low lagi. Kalau terbentuk lower low kembali ya, dan potensi besar IHSG akan mengakhiri dari uptrendnya yang dimulai dari tanggal 23 Maret ini ya. Nah, 26 ini, 26, 27 ya, 26, 27 Maret ya. Jadi bisa saja besok kalau membentuk lower low lagi, bisa jadi ini adalah akhir dari uptrend dari IHSG ya. Nah, untuk supportnya berikutnya untuk IHSG ada di 4.238 dan sampai area 4.317 ya. Nah, untuk bila kita di sini untuk garis Bollinger Band ya, bisa kita lihat ya. Setelah mencatatkan penurunan, terlihat Bollinger Band-nya kan membesar ya. Nah, sehubungan dengan pergerakan IHSG yang sideways ya, pergerakannya cenderung sideways dan harganya pergerakan range harganya juga semakin menyempit. Nah, ini menyebabkan Bollinger Band-nya juga ikut menyempit. Nah, biasanya setelah menyempit ini, Bollinger Band-nya menyempit ini biasanya habis itu akan ada gerakan besar ya biasanya ya.
Nah, pergerakan besarnya ini bisa ke bawah dan ke atas. Nah, bisa dilihat dari pergerakan candle ini, ada besar kemungkinan ya pergerakannya bakal ke bawah ya, karena bila kita lihat, seperti kita lihat ya, candlenya bila kita lihat sekilas ya, terlihat lebih banyak candle turun ya, diperkuat dengan pembentukan dari lower high dan lower low terus-menerus. Ada kemungkinan besar ya, ini IHSG akan masuk ke dalam suatu tekanan jual atau masuk dalam downtrend kembali ya. Nah, kondisi yang bisa menggagalkan pergerakan dari IHSG ini ya sementara ini, yaitu apabila minggu depan IHSG tidak membentuk lower low ya, dan bisa membentuk higher high ya. Nah, di atas high yang hari Kamis ya, di 4669, jadi ya untuk lebih tinggi ya. Nah, itu dua hal itu yang kemungkinan besar akan membatalkan dari peluang dari pergerakan IHSG selama ini yang terlihat banyak sekali mulai terjadi tekanan ya. Nah, untuk indikator MACD-nya ya, dari IHSG masih belum ya, kita lihat masih belum dead cross, namun sudah terlihat dari candlenya sudah banyak sekali mulai tekanan jual terus menekan ya. Dan jelas memang tidak bisa melewati dari resisten 4639. Nah, ini beberapa skenario pergerakan dari IHSG ya. Kemungkinannya yang pertama paling besar yaitu karena candle tekanan hari Jumat itu sangat kuat ya. Ada kemungkinan IHSG akan langsung turun ya. Langsung turun ya, menuju ke support area 4238 sampai 4317 dan kemudian bila tembus lagi, dia akan menguji 39 ya untuk tes pola double bottom ya. Nah ini ada kemungkinan juga dia ke tes ke area 42 sampai 43 ini, mulai rebound ya, ke 45, kemudian dia baru turun ya ke 39. Atau bisa juga IHSG ke 42, 43 dulu, habis itu setelah itu dia naik menguat ya, namun peluangnya lebih kecil katanya ya. Nah, ini biasanya diharapkan ya ketika trader memiliki barang, dia akan selalu berharap akan naik ya. Namun pada kenyataannya memang IHSG trennya 2-3 minggu terakhir ini sangat lemah ya, karena terjadi pembentukan lower high terus-menerus ini tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa di-denial terus bahwa IHSG dalam kondisi yang kurang bagus ya. Jadi menurut skenario yang ini skenario di mana IHSG sini depan dia menguat kembali dan malah membuat higher high kembali dan malah ke 49. Nah, ini menurut saya agak sedikit lebih kecil chance-nya ya. Oke, kita akan melangkah ke segmen berikutnya ya. Ini saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader VVIP ya. Dimana nanti rekan-rekan trader akan masuk dalam suatu grup Telegram khusus ya, dimana di dalamnya akan masuk diberikan rekomendasi saham ya, baik sebelum market buka ataupun setelah market berjalan ya. Jadi lengkap dengan trading plan yang jelas ya. Jadi itu masuk cut loss-nya ya. Dan juga harus cara bagaimana kita take profit yang benar. Dan juga nanti rekan-rekan dapat berdiskusi ya. Jadi dan juga mengkonsultasikan saham, baik saham-saham yang diincar maupun saham-saham yang sudah dipunyai ya. Dan juga bisa merequest analisa technical dari suatu saham ya. Nah, hasilnya berupa chart ya dengan analisa technical ya. Oke, berikut ini adalah beberapa contoh dari rekomendasi-rekomendasi yang pernah diberikan ya. Nah, bila rekan-rekan ada yang tertarik, bisa langsung telepon ke atau WA ke 0838 960 21213. Nah, oke, kita akan melangkah ke dalam pembahasannya ya.
Nah, kita akan melihat untuk pertama, kita akan melihat saham sektor tambang ya. Ini ada sektor komoditas ya, yaitu Adaro ya. Nah, ini seperti kita ketahui ya, ketika IHSG pertama kali dia mulai rebound ya, ini Adaro atau dari sektor tambang ya. Ini saya hanya perwakilannya, yaitu saya ambil Adaro Energi ya, Adaro. Ya, Adaro ini terlihat penguatannya sangat bagus ya. Di awal-awal ketika IHSG mau rebound ya, di tanggal hampir di sekitar tanggal 20 sampai 23 ya, terlihat pergerakannya Adaro sudah memulai pergerakan yang cukup bagus ya. Nah, dan sampai akhirnya Adaro kenaikannya terhenti di downtrend channelnya ya. Nah, nih di sekitar harga 1100 1200 ya. Dan juga bila kita lihat sekarang ya, nah terutama hari Jumat kemarin terlihat Adaro ini menguat sangat bagus ya, hampir 10% ya, saya 7 atau 8%, namun pada sesi kedua tiba-tiba saja ada big money yang menekan pergerakan hampir semua blue chip besar ya, tertekan semua termasuk dengan Adaro ini ya. Dan malah ditutup minus ya. Nah, ini sangat luar biasa ya. Nah, bila kemarinnya ada saham ERA ya. Nah, ERA juga sama ya, menguat cukup bagus ya, menembus dari resisten, namun pada akhir sesi kedua dihajar dengan guyuran ya. Nah, ini merupakan indikasi-indikasi tanda-tanda yang kurang bagus sebenarnya di market ya, apabila berarti ada sudah beberapa institusi big fund ya yang sudah keluar exit lebih dulu ya. Nah, hari ini volumenya dari Adaro pun cukup besar ya. Nah, dan di akhiran candle-nya kurang bagus. Nah, kita lihat ini Adaro ya. Nah, karena dia ada dari penurunan ya, ini ada support ya, dia di 925 ya. Nah, di mana 2 hari lalu terlihat sudah ditembus ya. Dan hari ini ya, kemarin dan nyoba lagi untuk masuk tapi gagal. Nah, hari ini berhasil melewati namun terkena tekanan jual yang sangat kuat ya di akhir sesi kedua ya, sehingga ditutup di 875 dan gagal masuk ke dalam support yang kemarin ditembus ya, yang sekarang jadi resisten ya di 925 ya. Nah, kita lihat nih indikatornya masih tinggi pun sudah 4 hari dia dead cross ya. Nah, dan posisi dari candle Adaro sudah berada tepat di Bollinger bagian bawah. Nah, biasanya kalau saham-saham yang dekat dengan Bollinger biasanya menandakan Bollinger dekat Bollinger bawah biasanya menandakan tekanan jual yang sangat kuat ya. Bila dia dulu Adaro ini ketika indeks mau rebound dia sangat kuat. Nah, ini ketika indeks mau turun terlihat juga di Adaro ini terlihat mendahului dari pergerakan indeks ya. Bila IHSG masih di Bollinger tengah ya. Nah, ini Adaro di Bollinger bagian bawah ya. Nah, ini sangat bahaya karena bisa jadi Adaro akan turun kembali ya menuju ke support berikutnya. Support pertamanya ada di 775 dan supportnya untuk tes dari pola double bottom ada di 610 ya. Nah, kita akan melihat saham komoditi yang lainnya ya. Nah, ini yang juga terlihat sudah ditekan jual yang sangat kuat ya. Ini kita lihat adalah London Sumatera Indonesia atau LSIP ya. Nah, LSIP ini kita lihat ya. Hari Rabu sampai Jumat, Rabu, Kamis, Jumat terlihat tekanan jualnya sangat kuat ya. Hampir terlihat candle ini tanpa perlawanan ya. Nah, ini juga mendahului ya. Nah, sektor komoditi ini mendahului dari pergerakan IHSG. Nah, IHSG masih di tengah. Nah, nih LSIP sudah 3 hari dan 2 hari candlenya ini semua keluar dari Bollinger ya. Ini menandakan besarnya tekanan jual yang ada di LSIP ya. Ini sangat berbahaya, kondisi seperti ini sangat berbahaya ya. Karena LSIP bisa jadi terus ditekan ya sampai dia akan menguji dari pola double bottomnya di sekitar range 500 ya. Nah, untuk sebelumnya ini kita lihat ya, ini kenaikan dari LSIP sendiri rebound ya selama bulan April ini terlihat reboundnya terhadang di resisten 860 dan juga dari downtrend channelnya ya. Dan terlihat LSIP sudah masuk. Nah, ini dengan candle seperti ini ya, pola seperti ini
pergerakan LSIP ini sudah bisa dibilang ini sudah masuk ke dalam downtrend ya. Dan ini untuk rekan-rekan yang sudah mengambil dan masih bull dan perusahaan ini jadi kita dalam satu juga LSIP akan menguji satu support di sentimennya kurang bagus ya untuk CPO juga ya. Nah, semua komoditi karena adanya lockdown dan kegiatan ekonomi di negara-negara, banyak negara yang belum berjalan, ini sangat diwaspadai karena demand pasti akan menurun dan supply akan terus meningkat dan itu bisa mempengaruhi harga dari CPO ya. Nah, oke, kita akan melangkah ke sektor berikutnya ya. Ya, kita akan melihat sektor bank. Nah, kita akan melihat sektor bank di mana sektor bank ini, finance ini adalah backbone dari pergerakan IHSG. Nah, kita akan melihat salah satu backbone paling kuat ya di sektor finance yaitu Bank Sentral Asia atau BBCA ya. Nah, di mana saya mengambil yang memimpin dari pergerakan itu karena BCA ini adalah leader dari sektor finance ya. Nah, ini kita lihat ya chartnya ya BCA. Terlihat rebound dari BCA, high-nya sudah menyentuh dari downtrend channel dan gagal menembusnya ya. Nah, seperti kita bilang sebelumnya, ya ada arrow di bawah. Nah, ini ketika di atas dia gagal menyentuh dari boarding rata, berarti akumulasi beli atau dorongan beli di BCA ini lihat masih lemah ya, lebih kuat tekanan jualnya ya. Nah, bisa kita lihat setelah mencoba downtrend channel, langsung tekanan jualnya begitu sangat kuat ya. Jadi supportnya pun dapat tertembus dengan mudah ya. Nah, apalagi setelah hari dia kum ya. Nah, hari kum dia kan cumnya tanggal 20 ya. Ini hari ini ya. Hari ini dan langsung dia turun ya. Nah, kemarin kalau join dengan membership kita ada sempat trading cepat di BCA, kita ngambil ketika candle merah besar ini mengambil momentum dividen dan dapat lumayan ya. Nah, turun kembali ya. Nah, terus pergerakannya setelah ex dividen ya, seperti pada umumnya ya yang wajar ya, langsung turun ya. Biasanya kalau setelah bagi cum dividen dan ex dividen biasanya pergerakannya kan ke depannya pasti akan kecenderungan akan turun. Nah, seperti terlihat ya. Lepas dari momentum dividen ini langsung BCA turun ya. Nah, kita lihat sudah ini dari 2 hari lalu ya. Nah, ini kemarin ya dia tembus dari supportnya di 25775 dan hari Jumat kemarin malah turun sangat dalam ya, 3,9 atau 4% ya. Ya untuk ukuran BCA lumayan dalam ya. Nah, ini ada kemungkinan bila penurunan ini ya, ini adalah tanda-tanda dari akan penurunan ke depan yang lebih dalam ya. Nah, supportnya ya, double bottomnya ada di 21625 ya untuk BCA ya. Nah, untuk indikator MACD-nya pun sudah 3 hari dia posisi sudah negatif atau di dead cross ya di bawah ya. 3 hari sudah negatif ya. Dan makin lama makin membesar ya tekanan jualnya. Ini cukup diwaspadai ya. Nah, oke. Berikutnya kita akan melihat salah satu bank yaitu Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah atau BTPS ini terlihat akhir-akhir ini banyak manuver yang dilakukan oleh bandarnya ya untuk mendistribusikan barangnya dengan mengangkat BTPS ya sebelum momen dividen ya. Ini untuk BTPS ya, ini ada support yang penting yaitu di 2100 ya. Terlihat ini lumayan ya. Ini dites dia mampu rebound ya, dites lagi dia mau balik ya. Nah, ini hari Jumat kemarin dites lagi ya 2100-nya ya. Apakah bisa kembali? Nah, ini cukup diwaspadai apabila besok tidak balik ya atau tidak ditutup di atas 200 kembali, ini cukup berbahaya karena ada kemungkinan BTPS akan langsung turun menguji dari support berikutnya di 1790 ya untuk BTPS ya. Dan terlihat juga polanya hampir sama ya dengan
IHSG ya, di mana pembentukannya tetap dia lower high, lower low, lower high lagi, dan lower low kembali. Nah, ini formasi yang cukup bahaya bila kita tarik garis uptrendnya ya, yang tren yang jangka pendeknya. Terlihat hari ini Jumat kemarin sudah menembus ya. Nah, makanya besok Senin harus dia kembali ke atas 200 ya, apabila kita ingin masuk ke dalam downtrend ya. Nah, kita lihat juga indikator MACD-nya pun 2 hari ini ya, sempat dia akumulasi belinya mulai masuk naik kembali, namun sudah langsung balik merah kembali ya, tekanan jualnya kuat kembali. Nah, ini formasi indikator MACD yang kurang begitu bagus ya ini. Oke, saham berikutnya kita akan melihat, bila kita sudah melihat yang di bawah ya, kita akan melihat masih ada bank yang berada di atas. Nah, ini salah satu contohnya yaitu Bank Danamon Indonesia ya. Biasanya rata-rata bank di bawah. Nah, ini ada bank yang pergerakannya masih ada di atas ya. Contoh salah satunya adalah BDMN ya. Namun juga hati-hati apabila nanti BDMN juga tertarik apabila seperti BCA ini lebih dalam lagi turun. Nah, otomatis BDMN pun bandarnya tidak akan bisa untuk menahan pergerakan BDMN untuk tidak ikut turun juga ya. Ini harus diwaspadai ya. Nah, ini untuk resistennya ya. Ini 2 hari kemarin Kamis ya, ditembus ya 2300. Dan juga nih kenaikannya sendiri pun sudah menutup dari gap ya di 2510 ya. Nah, apabila BDMN ini masih bisa bertahan, nah selama dia masih bisa bertahan close di atas 2300 dan terlihat masih trennya masih akan ke atas ya. Nah, waspadai bila BDMN ini close-nya sudah di bawah 2300 ya. Nah, ini cukup bahaya ya. Nah, ini untuk indikator MACD-nya pun terlihat masih cukup bagus ya. Terlihat masih akumulasi belinya masih kuat ya, masih terjaga ya. Nah, untuk targetnya apabila BDMN bisa bertahan ya dari koreksi yang kali ini dan malah naik, ini potensinya bisa ke arah 3100 ya untuk BDMN. Oke. Berikutnya kita akan melihat sektor lain ya, konsumer ya. Nah, kita mulai dengan HMSP ya. Nah, untuk HMSP ini, nah kemarin dia menembus support ya di 1565 ya. Close-nya sudah di 1520 ya. Jadi sudah di bawah support dan juga di bawah dari moving average 20-nya ya. Dan bila kita lihat HMSP juga muncul pola konsolidasi jangka pendeknya, terlihat ada pola descending triangle ya, dan break dari support ya. Nah, kita juga volumenya juga menghilang ya. Nah, habis kecil ya. Dan ini juga terlihat sudah dead cross juga ya. Nah, ini waspada ya untuk HMSP karena pergerakannya akan cenderung untuk turun nih, lihat ya. Lower high ya, mengikuti IHSG ya. Lower high, lower high, lower high. Ini sudah lower low kembali. Dan ini akan menuju ke support berikutnya di 1345 ya. Nah, berikutnya kita akan melihat sektor konsumer yang masih berada di bagian atas ya. Nah, ini salah satunya yaitu Unilever ya. Ya, Unilever ini walaupun sudah masih berada di Bollinger bagian atas ya, namun harganya high-nya sudah terbentur dengan downtrend channel ya. Nah, hampir sama seperti Adaro tadi ya. Nah, hati-hati ya apabila Unilever tidak bisa menembus dari downtrend channel dan juga resistennya ya di 7625 ya. Ada kemungkinan juga bakal ngikut blue chip ya, yang lainnya yang sudah di Bollinger Bank bawah untuk ikut turun juga ya. Nah, ini juga dia ada pola konsolidasi untuk sekarang ini yaitu ascending triangle ya ini ya, lihat ya. Nah, dan untuk supportnya sendiri Unilever ada di 6.800 ya. Ya, dari indikator MACD-nya masih terlihat cukup bagus ya. Data akumulasi belinya kembali menguat cukup bagus ya. Nah, kita akan tunggu ya untuk minggu depan apakah aksi akumulasi beli ini akan terus berlanjut ya. Dan juga perhatikan untuk volumenya ya. Ya, untuk 2 hari terakhir Kamis dan Jumat ini terlihat volumenya sih cukup oke ya untuk Unilever ya. Namun
seperti kita perhatikan, Unilever masih belum bisa menembus dari resistennya ya di 7.625 ini. Oke, saham berikutnya kita akan melihat dari sektor trade ya. Ini ada media Nusantara Citra atau MNCN ya. Nah, ini MNCN juga sama ya. Penaikannya hari bulan April ini terhadang di downtrend channel ya. Dan langsung turun tekanan, langsung digantikan dengan tekanan jual B2B ya. Dan sampai akhirnya dia menembus dari moving average 20 dan juga akhirnya ditutup di bawah supportnya ya di 915. Dan Kamis kemarin dijebol ya dengan volume yang cukup besar ya dan juga dead cross ya. Nah, ini cukup bahaya ya untuk MNCN karena arahnya akan kemungkinan besar untuk turun ya menuju ke low tanggal 20 ya, yaitu di 750 ya. Oke, saham berikutnya yang akan kita bahas yaitu Indosat ya. Nah, Indosat ini sama ya, masih pergerakannya bulan April ini masih gagal menembus dari resisten area di downtrend channel ya. Dan pergerakannya ya 3 minggu terakhir ini adalah sideways ya dengan range 1920 dan juga 2180. Nah, perhatikan untuk supportnya ya. Ini supportnya 1920 juga bertepatan dengan moving average 20-nya ya. Nah, adalah pembentukan polanya yaitu pola flag, bullish flag ya. Namun hati-hati bila penembusannya ya tidak berhasil di atas 2180 atau menembus dari downtrend channel, ada kemungkinan besar Indosat pun akan ikut ya untuk turun ya. Nah, ini diperhatikan ya. Nah, kita lihat jadi indikator MACD-nya pun terlihat proses akumulasi belinya pun juga terhenti ya 2 hari terakhir ini ya. Nah, perhatikan hati-hati bila nanti Indosat malah bergerak turun melanjutkan penurunan sampai tutup di bawah 1920 itu akan sangat berbahaya ya. Nah, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu keputusan beli atau jual.